Selamat sore buat kita semua. Perkenalkan nama saya Desmond Huta Barat dari Prodi D3 Teknologi Komputer 25 dengan NIM 4325041. Sini saya akan menjelaskan tentang UTS. Sini di soal nomor 1, Database Management System berfungsi sebagai perantara antara aplikasi pengguna dan basis data. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2 dan nomor 3, yaitu buatlah IR diagram dari studi kasus tersebut dan buatkan IR dia translation dari studi kasus tersebut. Nah, ini adalah gambar dari IR diagram dan ini adalah gambar dari IR translation. Nah, pada tabel mahasiswa IR diagram di sini kita memiliki dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Dalam tabel mahasiswa ini punya tiga atribut, yaitu ID mahasiswa sebagai primary key, selanjutnya nama mahasiswa dan nama alamat. Kemudian pada tabel mata kuliah mempunyai dua atribut, yaitu ID matkul sebagai primary key dan juga nama matkul. Nah, kemudian pada IR translation-nya, kedua tabel di atas akan menghasilkan satu tabel baru, yaitu tabel mata kuliah mahasiswa. Nah, mata kuliah mahasiswa ini memiliki dua atribut, yaitu ID matkul dan ID mahasiswa. Nah, atribut kedua atribut ini diubah menjadi foreign key antara mata kuliah dan mahasiswa. Kemudian, kita lanjut ke soal nomor 2, ke soal nomor 4, 5, dan 6. Dari studi kasus di atas, apakah teori tersebut sudah normal? Jika belum, mengapa? Dan buatkan normalisasinya. Yang kelima, buatlah data definition language dari tabel di atas. Tipe datanya sesuaikan dengan isian data di atas. Kemudian buatlah data manipulation language berupa insert data dari tabel yang sudah normal beserta isi data tabel normal tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat tabel normalisasinya. Jadi tabel normal, jadi tabel yang sudah diberi yang ada di dalam soal tersebut belum normal, dikarenakan ada data yang berulang dan ada data yang berulang, ada data yang tergantungan parsial, dan ada data yang kebergantungan pada atribut non-key. Nah, ini saya sudah membuat tabelnya. Jadi kita buat satu NF. Syarat satu NF itu adalah tidak ada data yang berulang. Nah, jadi pada pada tabel ini kita bisa melihat bahwa nomor pelanggan dan nama pelanggan itu adalah data yang berulang. Kita bisa dapat melihatnya di sini, nomor pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan P001 dan renters tomorrow. Nah, selanjutnya jika sudah tidak ada data berulang, kita kemudian pisahkan dari data yang di atas. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke 2NF. Nah, setelah syarat untuk membuat 2NF yaitu tidak ada ketergantungan parsial pada kunci gabungan atau primary key-nya. Kita bisa lihat di sini dari data yang sudah kita data 1NF tadi, kita bisa melihat bahwa di sini ini data yang pertama tadi yang sudah kita pisahkan. Kemudian kita lihat di sini ada nomor aset, alamat, dan biaya aset. Nah, ini adalah data yang parsial ketergantungan parsial pada primary key. Nah, di mana alamat itu eh, ketergantungan parsial kepada nomor aset. Begitu pula, begitu pula biaya aset. Makanya kita pisahkan dari da- data yang tersisa
menjadi tiga tabel seperti berikut. Kemudian, kita lanjut ke 3NF. Syarat untuk membuat 3NF yaitu tidak ada ketergantungan pada atribut non-key. Nah, kita dapat melihatnya ini adalah tabel pemisahan pertama, tabel pemisahan kedua, dan tabel pemisahan ketiga, di mana tabel nomor kepemilikan, nomor pelanggan, dan nomor aset itu dia bergantung kepada atribut non-key. Berikutnya, kita dapat lihat sisa dua di sini ini tidak tergantung kepada foreign key. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Buatlah data definition language dari tabel di atas, tipe datanya sesuai dengan isian data di atas. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi pertama, kita create database aset DB. Kita runkan, kemudian kita refresh. Oke, di sini database-nya sudah muncul. Kita buat use asset. Nah, database. Oke, setelah itu kita akan membuat tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini memiliki dua tabel pelanggan ini memiliki dua atribut, yaitu ID pelanggan sebagai primary key dan juga nama pelanggan. Nah, kita blok, kemudian kita run. Nah, di sini tabelnya sudah muncul. Kita bisa melihatnya dengan ini. Nah, ini ya tabelnya sudah muncul. Kemudian kita masukkan data pelanggannya. Kita runkan. Kemudian kita bisa melihat hasilnya di sini. Nah, jadi datanya sudah masuk ke dalam tabelnya. Kemudian kita buat tabel aset. Kita create tabel aset. Kemudian, nah, di sini sudah muncul tabelnya, yaitu ID aset, alamat, dan biaya aset. Kemudian kita masukkan data asetnya seperti berikut. Kemudian kita run lagi. Oke, di sini sudah bisa kita lihat bahwa sudah muncul data-data ID aset, alamat, dan biaya asetnya. Kemudian kita buat tabel pemilik. Kita jalankan perintah create tabel pemilik. Kita run. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Kemudian kita masukkan datanya dengan menjalankan perintah ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul nomor kepemilikan dan nama pemilik. Nah, kemudian kita buat tabel relasi atau transaksi. Kita jalankan perintah ini. Kita run. Oke. Kemudian kita menunjukkan tabelnya. Ini ID pelanggan, ID aset, dan nomor kepemilikan. Nah, kemudian kita insert data ini, dan lalu kita jalankan perintahnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya sudah muncul di sini. ID pelanggan, ID aset, nomor kepemilikan sudah lengkap. Kemudian drop database. Oke. Nah, lanjutnya di sini saya akan menjelaskan kemudian di ini saya akan menjelaskan summary dari bab 1 sampai bab 7. Nah, di bab 1 itu
yaitu Introduction to Database. Nah, jadi di sini pengenalan tentang apa itu database atau basis data. Jadi database itu adalah kumpulan data terorganisir. Nah, kemudian kita menggunakan DBMS. Nah, jadi DBMS itu atau Database Management System adalah software untuk mengelola database. Misalnya seperti MySQL dan SQL Yoke. Kemudian ada istilah penting yang harus kita ingat, yaitu table, record atau baris, dan field atau kolom. Nah, kemudian ada primary key dan foreign key sebagai penghubung. Nah, tujuannya mengenalkan tujuan dari web satu ini yaitu untuk mengurangi duplikasi, menjaga konsistensi, memudahkan akses data, dan juga memudahkan akses data. Nah, kita bisa melihat dan juga ada jenis-jenisnya itu relasional atau table dan juga NoSQL. Nah, SQL dasar itu seperti select, insert, update, dan delete. Kemudian lanjut ke bab 2 yaitu relational model and ERD atau ER diagram. Nah, relational model itu adalah model database yang menyimpan data dalam bentuk tabel atau relasi. Nah, tabel terdiri dari baris atau record dan kolom atribut atau atribut. Setiap tabel memiliki primary key atau PK dan bisa berhubungan dengan tabel lain menggunakan foreign key. Nah, selanjutnya ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur database sebelum dibuat. Nah, biasanya IRD ini terdiri dari entity atau objek data, kemudian atribut atau ciri dari entitinya, dan relationship, hubungan antar objek atau data atau entity. Nah, selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas ini adalah relationship atau hubungan antar entity. Jadi ada eh, one to one atau satu satu banding satu, baru one to many atau satu banding banyak, dan juga many to many, banyak ke banyak. Nah, hubungan RD ke relational model itu yaitu entity jadi table, atribut jadi kolom, relationship jadi foreign key atau table baru. Kemudian kita lanjut ke bab 3 yaitu ER translation. Nah, di ER translation ini ada aturan utama yaitu entity jadi table, atribut jadi kolom, key atribut jadi primary key. Nah, relationshipnya itu kalau dia one satu banding satu atau one to one, foreign key-nya di salah satu tabel. Mohon maaf. Kemudian jika dia relationship-nya one to many, foreign key-nya di sisi menjadi banyak. Nah, kebun banyak atau many. Kemudian kalau dia hubungannya atau relationship-nya many to many, itu otomatis akan buat tabel baru yang berisi foreign key dari kedua entity plus atribut relasi jika ada. Kemudian translasi relationship. Nah, kalau dia one to one, tambahkan foreign key di salah satu tabel. Nah, pilihan tabel yang lebih sering diakses atau opsional. Kemudian one to many. One to many itu adalah tambahkan foreign key di sisi n atau banyak yang many tadi. Kemudian kalau many to many, buat tabel baru, buat tabel baru atau tabel relasi berisi foreign key dari kedua entity, atribut relasi jika ada, primary key biasanya gabungan dari kedua foreign key. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 5, bab 4 dan bab 5 yaitu normalisasi. Nah, di sini apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses mengatur struktur tabel dalam database agar mengurangi duplikasi data atau redundansi, mengurangi error saat insert, update, dan delete, menjaga konsistensi data. Nah,
Tujuan normalisasi itu adalah data lebih rapi dan efisien, tidak ada data ganda, mempermudah pengolahan dan maintenance database. Nah, di sini ada tiga bentuk normalisasi atau normal forms. Yang pertama ada biasanya disebut normal form atau 1NF. Nah, syarat untuk membuat 1NF ini adalah tidak ada data tidak ada data atau atribut yang bernilai ganda ataupun yang berulang. Nah, data harus atomik atau satu kolom. Contohnya, ada data hobi, kemudian atributnya makan dan tidur. Itu diperbaiki dan dipisah menjadi beberapa baris atau tabel. Kemudian, second normal form atau 2NF, syaratnya itu adalah sudah 1NF dan tidak ada partial dependency. Nah, atribut bergantung pada sebagian primary key. Biasanya terjadi pada primary key gabungan. Solusinya, jika kita ingin membuat eh, 2NF ini, yaitu pisahkan tabel agar semua atribut bergantung penuh pada primary key. Kemudian, yang ketiga, atau third normal form, atau 3NF, syaratnya yang pertama itu sudah 2NF, yang kedua tidak ada transitive dependency, atau atribut bergantung pada atribut lain, bukan langsung ke primary key. Nah, solusinya, pisahkan atribut tersebut ke tabel baru. Kemudian, bab 6 DDL. Nah, DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Nah, DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur database seperti data tabel dan database. Fungsi DDL ini adalah membuat database dan tabel, mengubah struktur tabel, menghapus tabel dan atau database. Perintah utama dalam DDL ini dan wajib kita ingat yaitu yang pertama create digunakan untuk membuat database atau tabel yang baru. Kemudian kemudian alter digunakan untuk mengubah struktur tabel, misalnya menambah, mengubah atau menghapus kolom. Kemudian drop digunakan untuk menghapus tabel atau database beserta strukturnya semuanya. Dan selanjutnya ada truncate digunakan untuk menghapus semua isi data dalam tabel, tetapi tabelnya tetap ada. Nah, perbedaan antara drop dan table itu, drop itu digunakan untuk menghapus tabel dan strukturnya. Tetapi truncate ini digunakan hanya untuk menghapus isi data. Jadi truncate ini digunakan untuk menghapus isi data yang ada dalam sebuah table. Datanya saja, tetapi tidak ikut tabelnya. Kemudian karakteristik DDL. Yang pertama itu berhubungan dengan struktur, bukan isi data. Kedua perubahan bersifat permanen. Ketiga, biasanya tidak bisa dibatalkan atau commit. Nah, contoh penggunaannya itu konsep. Membuat tabel mahasiswa, menambah kolom baru, menghapus tabel yang tidak digunakan, mengosongkan data dalam tabel. Selanjutnya bab 7 yaitu pengertian DML. DML kependek kepanjangan dari Data Manipulation Language. Data Manipulation Language ini atau DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi data di dalam tabel, bukan strukturnya. Nah, fungsi di DML ini ada empat, yaitu menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus data. Nah, perintah utama DML yang harus kita ingat dan wajib yaitu select. Nah, select ini digunakan untuk mengambil atau menampilkan data. Kemudian insert. Insert ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam table. Kemudian update. Nah, update ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam table. Kemudian delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam table. Nah, karakteristik DML ini yang pertama berhubungan dengan isi data, bukan struktur. Yang kedua, data bisa diubah, ditambah, atau dihapus.
Kemudian yang terakhir bisa di rollback, tidak permanen jika belum dikomit. Kemudian perbedaan DDL dan DML. Ini adalah hal yang sering ditanya ya. Nah, DDL itu fungsinya untuk mengatur struktur database. Nah, sedangkan DML itu digunakan untuk mengelola isi data. Contoh penggunaannya yaitu menampilkan data mahasiswa, menambahkan data baru, mengubah alamat mahasiswa, menghapus data tertentu. Nah, inti yang wajib diingat itu dari DML yaitu manipulasi data. Perintah yang harus diingat itu adalah select, insert, update, dan delete. Nah, ini semua berfokus kepada isi tabel. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.